Polisi seperti kita tahu menyiarkan pernyataan-pernyataan yang dimuat penuh-penuh oleh teman-teman media. Junior-junior saya, adik-adik saya, mungkin malah anak-anak saya. Kalau saya mereka masih di bawah 30, berarti masih anak-anak saya. Ya, mereka muat bulat-bulat apa kata polisi. Kalau kita lihat di running text-nya itu penyerangan simpatisan FPI kepada polisi. Begitu bolak-balik. Narasi-narasinya persis plek. Liputan saya di kilometer 50 ini memang ternyata mengundang cukup banyak perhatian, dan antara lain ada sebuah radio, dua radio yang sudah mewawancara saya. Salah satunya bertanya kepada saya, "Bung Edi, kenapa Anda mau-maunya terjun ke kilometer 50 ketika semua media sudah clear memberitakan hal-hal seperti itu?" Saya katakan, "Bung, saya wartawan, saya punya kode etik jurnalistik sebagai pedoman, saya punya Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang pers, dan itu mengharuskan saya untuk kritis." Saya bacakan saja ya. Di kode etik jurnalistik itu pengantarnya mengatakan untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, ya kan? Untuk menjamin kemerdekaan pers dan menjamin memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, gitu kan? Wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati kode etik jurnalistik. Ini yang orang suka, wartawan itu punya kode etik jurnalistik loh. Jadi saya bacakan. Kenapa saya mau berkunjung mendatangi kilometer 50 setelah peristiwa penembakan 6 anggota FPI. Karena polisi seperti kita tahu menyiarkan pernyataan-pernyataan yang dimuat penuh-penuh oleh teman-teman media. Junior-junior saya, adik-adik saya, mungkin malah anak-anak saya. Kalau saya mereka masih di bawah 30, berarti masih anak-anak saya. Ya, mereka muat bulat-bulat apa kata polisi. Kalau kita lihat di running text-nya itu penyerangan simpatisan FPI kepada polisi. Begitu bolak-balik. Narasi-narasinya persis plek. Nah, saya ingatkan adik-adik, anak-anakku yang wartawan-wartawan junior, kode etik jurnalistik itu yang pertama mengatakan wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Independen sifatnya, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Kalau berimbang, ya harus ada sumber lain yang biasa kita sebut dengan cover both side. Kalau kita menampilkan narasumber A, ketika ini dua pihak berhadapan, maka kita harus menampilkan narasumber B. Nggak bisa kita bulat-bulat telan si A, lalu kita stigma si B salah dan sebagainya. Atau sebaliknya, tidak boleh. Tidak boleh, bos. Tidak boleh. Lalu yang kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Oke? Ya. Yang ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi. Saya datang ke lokasi kejadian untuk menguji informasi. Saudara sekalian, ya, saya kira itu penjelasan saya seputar kilometer 50 dan sekian dulu dari saya dah ya. Edi Mulyadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.